Turut. Tuh, apa yang dijatuhin? Apa Mas Bruno? Bikin kaget aja masuk. Pasti begitulah Uti kalau nonton sinetron pasti kaget terus. Ya, Ti. Iya. Sarapan ketoprak yuk. Hah? Sarapan ketoprak. Nggak mau ketoprak pagi-pagi. Ketoprak pakai telur, telurnya 2. Waduh. Aduh, itu Ti lagi diet. Jangan ngajak makan-makan ketoprak yang telurnya pakai 2 lagi segala. Kok diet lagi? Memang masih pengen kurus juga? Mau kayak apa kurusnya? Diet itu bukan cuma untuk nurunin berat badan aja. Tapi nih Uti tuh lagi ngurangin makan makanan protein yang tinggi proteinnya supaya ginjal Uti tuh sehat. Ginjal mah gak ada pengaruhnya kali yang protein. Yang pengaruh itu ketika kita nahan pipis. Tuh ginjalnya bisa rusak. Penyakitnya apa namanya? Ayang-ayangan. Ayang-ayangan Mas Bruno. Aduh, bentar. Ini saya tahu ada sudut biru, ada sudut merah. Kurang wasit doang no. Tank fight langsung. Mohon maaf. Dokter juga pakai baju warna merah. Oh berarti saya berpihak dong ya berarti ya kalau merah gitu. Ini kenapa lagi ribut mulu kerjaannya? Apa sih? Nih pagi-pagi ngajakin makan ketoprak. Terus kenapa kan enak? Ya kan Uti lagi diet. Terus? Buat ngurangin protein gitu loh biar ginjal Uti sehat. Ini kayak Mas Bruno nih proteinnya udah rusak kali nih. Ginjalnya. Protein ini ginjalnya. Ginjalnya rusak. Gara-gara makan sembarangan Mas protein. Bruno ginjalnya nggak bakal rusak. Mungkin temboloknya aja yang rusak tuh. Tembolok kapan? Tembolok tuh apa ya? Coba pakar Apaan coba pertembolokan. bahasa apaan itu ya? Ya, Itu kan nggak tahu burung-burungan lagi. Oh nggak ada ya ginjal. Mohon maaf. Dari sudut merah, sudut biru, datang sudut hitam. Oh, Nggak apa, asal Pas jangan ilmu hitam. Itu lebih serem itu. buku. Untung nggak ada pantunnya lagi. Itu kan buku yang panjang isinya pantun semua kalau buku yang Ini puisi. Ada jalan-jalan kok yang ini. Oh alah. Kita buka dulu yuk. Yuk, Kita kita mau buka. ngomongin ginjal nih hari ini. Biar kejawab Tapi ntar. tembolok tadi apaan? Enggak tahu, nanti kita tanya sama dokternya. Tembolok mah lambung Apa itu? kayaknya Apa ya. segmen 4 saya mau tanya. Tembolok Apa itu tembolok? Apa sih? Ih kesian dokternya pulang nanti. Yuk, Kak kita buka dulu. Iya. Halo pemirsa, apa kabar? Selamat pagi ya. Kita ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal kesehatan tembolok. Oh bukan. Oh, salah. Bukan. Tentang bagaimana menjaga kesehatan ginjal agar lebih produktif. Tapi si tembolok itu kenapa nempel di kepala gara-gara diomongin Lucu terus sih? Omongannya enak tembolok. Itu Apa zaman tembolok? SD bukan sih? Biologi lah pokoknya lupa lah. Ya, SD, itu pokoknya SMP, nempel semua, kayaknya udah lintas generasi masih aja tembolok-tembolok Masih juga tembolok ya. sama pundi-pundi udara ya. Nah, pemirsa kita hari ini ngomongin mengenai ginjal. Tapi Ya. ginjal yang gimana sih sebetulnya? Kita menjaga kesehatan ginjal. Dari kemarin-kemarin tuh ngomongin ginjal tuh yang udah sakit. Cuci darah Atau cuci darah, udah serem-serem deh pokoknya. betul. Sekarang sih gimana caranya sampai umur berapapun ginjalnya bisa dijaga kesehatannya? Nah itu dia, makanya ada 2 dokter yang memang udah biasa megang ginjal. Nggak Megang-megang. nggak dipegang Gimana, begini gimana? ya. Yang pertama ada dokter Lydia Tantoso, spesialis penyakit dalam Vinasim. Nah ini oke. ahli penyakit dalam lah ya. Oke, satu lagi. Yang kedua ada dokter Isaac. Nah. Nah ini tulisannya Ishak tapi bukan Isaac. Kalau Ishak jadi Ishak tangis. Ya, ya, jangan. Isaac Ardiansen Deswanto, Bachelor of Medical Science. Ini sekolah di cakep. luar nih ya. Ya. Di luar rumah bukan. Nah, terus? SP Urologi. Jadi nanti segmen 3 tinggal telepon aja. Yes. Kalau barangkali udah nanyain gimana sih apa yang kita kerjain sekarang udah cukup sehat nggak sih buat ginjal kita? Yuk silahkan. Telepon segmen 3, tapi kalau mau nanya dari sekarang udah gemes gitu ya, tinggal langsung aja di Instagram Instagram kita. boleh dari sekarang tinggal diketik aja kan pertanyaannya di Instagram di DM ke @halo.tvri. Tapi kalau mau langsung segmen 3 boleh di 5743476 untuk yang Jakarta, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Oke ya, kita jeda sebentar, kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo dokter, karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Masih ngomongin soal bagaimana cara kita bisa menjaga kesehatan ginjal. Oke, kita nggak ngomongin penyakit-penyakitnya dong. Kita pengen gimana caranya sehat dulu supaya nggak kena penyakit tersebut ya. Yes. Dan ada 2 dokter, kalau mau nanya nanti segmen 3, dokternya udah kelihatan. Iya. Kita yang perempuan dulu nih kayaknya yang datang. Yo, ladies first istilahnya nih ya. Dokter Lydia Tantoso. Selamat Silahkan. pagi dong. Di mana? Oh iya. Iya, jauh-jauh amat tuh kayak Gimana musuhan dong sama sih? Mas Bruno. Dokter ke situ ya. Beda. Ulang. Nggak usah diulang. Jangan diulang.
Bu dokter, boleh saya bertanya? Boleh. Bu dokter tahu ini nggak sih tembolok? Iya masih. Aduh ya ampun masih Tembolok tembolok juga. Masih tembolok. Tembolok Tahu. itu yang biasa dipakein kalung itu. Apa tuh ya? Apa tuh? Oh, tenggorok ya itu. Aduh, kena gantian lu. Lucu juga, Bu dokter. Bisa juga ya ngegimik ya ternyata. Oke Bu dokter ya. Iya, makasih. Iya. Nah lu begitu Kena liatin tuh ya. kan akhirnya kan. Dok, sehat dok? Ya, sehat. Nah, Luar Dok. biasa. Mantap. Dok, kita mau ngomongin mengenai menjaga kesehatan ginjal. Karena sebetulnya kita udah pernah berkali-kali ngomongin ginjal, tapi udah ginjalnya yang udah yang Cuci nggak darah. asik, udah nggak asik aja pokoknya gitu. Udah dari ujung-ujung yang udah ada permasalahan, biasanya juga ketemu sama dokter urologi juga. Nanti juga ada juga dokter urologi, dokter Isaac ya. Iya, betul. Sebenarnya kita kalau mulai ngomongin kesehatan ginjal, apakah semua umur bisa kena permasalahan ginjal atau barangkali Ya udah lansia doang gitu. Nah, atau nungguin pola hidupnya nggak sehat dulu nih sekian lama gitu, baru kemudian hati-hati dengan ginjal. Tapi sebenarnya ada juga sih yang lahir tanpa ginjal, ada juga. Wah, terus gimana tuh, Dok? Iya, udah dikasih ginjal buatan lah ya. Berarti cuci darah seumur hidup apa gimana? Iya. Oh, tapi kan itu kemungkinan bukan salahnya besar. dia dong, Bukan gitu kan ya. salahnya. Takdir itu mah ya. Kalau yang berhubungan sama yang mesti pakai rawat gitu, maksudnya kita nggak dirawat nih kan ginjalnya nggak dirawat gitu, cara Iya. pola hidupnya nggak sehat, berarti Jadi kan yang salah tadinya- kita kan gitu. Yang tadinya sehat-sehat, terus habis itu ginjalnya jadi nggak sehat. Iya. Kita nungguin Kemungkinan berapa besar ada tahun salah gitu kita. maksudnya apa? Nungguin di atas 40 tahun kah yang kayak gitu? Atau gini mungkin Dok, kan zaman sekarang banyak juga anak-anak muda yang udah mulai suka minuman alkohol gitu kan, ngerokok juga. Itu bisa nggak sih ngerusak ginjal di usia yang lebih muda gitu maksudnya? Dicepetin gitu loh dok waktunya. Iya, bisa. Sebenarnya kan kita umur 30 tahun ke atas, setiap 1 tahun kan turun 1% kan Wah, fungsi 30 tahun organ ke kita. atas. Entar dulu langsung itu. Langsung tahun sebentar turun seluruh organ itu yang turun. Seluruh organ. Organ tunggal kena juga. Enggak. Oh, tergantung. Ya. Dok, tapi kalau misalkan jadi kalau misalkan anggap nih dok ya, umur 50, dia udah kurang 20%, itu wajar. Wajar. Secara fisiologis, secara begitu ya Nggak turun masalah. 1% setiap tahun. Tapi kalau misalnya dia menjaga dengan makan yang benar, minum cukup, Bisa apakah nggak turun gitu? juga? Turun juga, tapi Jangan mending. sedih gitu kebagian gitu. Tapi mending dijaga kan, daripada nggak dijaga. Oh, kan gini loh pemirsa, dia itu kan normalnya turun 1%. Kalau kita nggak jagain bisa turun 5% loh Iya. setahun. Nah, gitu kan Setuju, ceritanya. iya. Terus kalau orang makin tua usianya, misalkan kan ada tuh yang 90 tahun. Berarti tuh ngomongnya tuh udah banyak amat dok turunnya dok. Kalau 90 tahun 60% gitu dok. Iya betul. Tapi udah cukup buat tubuhnya dia. Iya cukup aja. Tapi- Ya sebenarnya kompensasi lah. Kompensasi. Tapi gini Dok, banyak juga orang-orang yang umur 80 tahun masih bugar gitu badannya. 70 tahun masih lari, masih ada. Itu artinya apa? Apakah memang dia penurunannya nggak terlalu drastis apa gimana? Makanya kita apakah kemudian setelah berkurang 40% tetap cukup untuk tubuhnya dia gitu Ya, loh. itu dia. Ya, penurunan pasti ada kan, Pasti. tapi ya itu tadi dijaga. Selandai apa atau securam apa turunnya gitu kali ya? Iya, mungkin. makin dia bisa jaga, makin pelan lah. Makin turun. landai turunnya. Tapi kan tetap 1% dok. Ya itu 1%, tapi kan nggak langsung shoot, daripada nggak dijaga langsung. Oh iya, mungkin kalau Main lebih jaga jadi perosotan. 0,9 Kita kok jadi lah. agak sedih ya pemirsa ya. Kita mau jaga Tawar-tawaran aja ya. 1% gitu loh turunnya. Oke, kita mulai materinya ya dok ya gitu. Oh, iya, boleh. Boleh dong dikeluarin materinya. Silakan Dok. Iya silahkan dok. Nah Wah. ini dia. Waduh, agak miring nih. Agak miring begini, ya, ini Dok. sesuai Oh, dengan kepala Harus kita nggak begini ya. sih? nggak usah, nggak usah. Ya, jadi ini yang tadi itu ya 30 tahun ke atas, terus begitu kita turun 1% setiap tahunnya. Tapi gimana kita jaga supaya kesehatan ginjal kita tetap ada dan bisa produktif. Nah, sebenarnya apa sih ginjal? Buah pinggang. Ci. Buah pinggang. Baru Jadi tahu ada setelah itu buah pinggang. bantalnya di sini. Iya, baru dengar istilah buah pinggang. Iya. Nah, ini ginjal itu letaknya, kalau pemirsa dokter sekalian lihat, itu adanya di belakang. Ya kan, di belakang. Tapi ginjal yang kanan itu lebih turun. Dia tuh nggak daripada sejajar yang ya dok ya? Nggak sejajar. Kastanya lebih tinggi yang satu ya dok ya? Kiri. Tapi katanya orang lebih cantik, lebih ganteng kalau tidak simetris. Asal jangan Oh, parah iya, banget ya asal dok, jangan asal jangan gini-gini jomplang banget, ya nah. dok. Masa jangan gini Oke. banget. Jadi yang kanan kenapa lebih rendah? Karena ada si hati ya. Hati di sini ya, bukan di sini. Hati di sini. Lebih turun, yang ini lebih naik. Nah, kalau mau gedenya begitu. Nah, terus ada bagian-bagian ginjal, ada pembuluh darah yang baik, ada pembuluh darah yang bawa racun, udah gitu ada si korteks yang kulitnya ginjal, dengan ada medula atau sumsum ginjal. Ini semua punya fungsinya masing-masing. Oke. Nanti kita lihat fungsinya belakangan. ya. Ayo.
Terus fungsi apa? Nah, ini dia. Nah, fungsinya banyak, tapi nomor satu adalah membuang semua zat-zat racun dari makanan, dari minuman, dari obat-obatan, dari semuanya. Terus ginjal kita itu menyaring 200 liter darah setiap hari. 200 Banyak ya? liter, banyak banget ya. Kayak Banyak toren berarti ya, lebih ya. Toren. Berarti itu muter-muter lagi darahnya gitu ya dok ya? Iya, dan itu masuk terus setiap detik. 200 liter masuk setiap detik. Nah, tapi yang darah kan bawa nutrisi, bawa oksigen, bawa gula, bawa asam amino, protein dan sebagainya. Yang masih bagus itu diserap lagi sama si ginjal. Dibawa balik ke dalam badan buat dipakai lagi. Tapi yang jelek-jelek udah buang aja. Nggak guna, useless ya. Oke. Nah, hormon yang dihasilkan ginjal ada banyak hormon. Jadi ginjal bukan cuma buat buang racun, tapi juga ada hormon yang bermanfaat kayak hormon EPO. EPO itu bukan depo ya. Iya. EPO itu hormon yang bikin sel darah merah. Jadi kalau ginjalnya rusak-rusak, darahnya bisa turun, sel darah merah turun, Anemia jadinya. Anemia. Jadi jangan heran tuh ya, nyambung tuh ya gitu. Iya. Anemia tuh lupa ingatan dok berarti dok ya? Iya. Itu amnesia. Amnesia. Nggak bisa tidur itu mah. Insomnia itu. Ya Allah. Kedua, renin. Renin tuh apa? Dia fungsinya buat ngatur tekanan darah. Jadi kalau yang tekanan darahnya Yang ginjalnya rusak? pada Tekanan tinggi-tinggi, Heeh. ginjalnya bisa rusak. Lah, Kalau Tapi kan terbalik dok. kalau Tapi ginjalnya ginjal- rusak, tekanan darahnya tinggi juga nggak dok? Tapi ginjal yang udah rusak, tekanan darahnya tinggi. Oke, diulang nih. Dan ini asik banget nih ya, berhubungannya nih timbal Iya. balik nih ya, balas-balasan ya dok ya. Balas-balasan. Jadi kalau dia tensinya tinggi, dia bisa ngerusak ginjal, hipertensi Betul, ini. betul. Tapi di sisi lain, si ginjal yang rusak juga bikin hipertensi. Betul. Jadi lingkaran setan dong berarti dok. Tambah tinggi dong dok jadi. Lingkaran setan serem ih. Lingkaran hantu mungkin. Pedang bermata dua. Oke, Eh, baiklah. Pedang bermata dua. Mata ikan bisa nggak dok? Oh, nggak bisa. Jangan, aduh ini nggak selesai-selesai. Iya, iya. Yang ketiga, kalsitriol itu apa? Dia membentuk zat-zat aktif yang vitamin D. Kan lagi Oke. booming tuh ya, COVID kan vitamin D. Iya, kan? benar. Jadi vitamin D itu salah satu fungsi ginjal yang bentuk. Jadi Oke. kalau vitamin D ginjalnya rusak, vitamin D-nya kurang, daya tahan tubuhnya pasti rendah. Dok, nanya. Ya. Ini kan dikatakan ginjal bisa menyaring sampai 200 liter. Nah, ada lagi orang yang bilang kalau kita sering minuman soda lah, apa segala macam, vitamin juga kebanyakan, nanti ginjalnya capek katanya. Nah, ada nggak itu sebenarnya ginjal capek? Iya. Bukannya dia emang kerjaannya Nah, begitu itu maksudnya dok. kan Maksudnya, begitu. Emang kerja dia begitu ya. Apa Tapi bisa emang capek? iya sih, benar sih dok. Kalau misalnya dia berlebihan, kayak kita kerja berlebihan capek. Maksudnya gini, kalau yang minum soda dan segala macam, apa jadi kemudian dia nyaringnya 250 liter kah atau Iya, gitu? maksudnya apa yang membuat dia lebih berat kerjanya gitu? Gitu. Minum nggak boleh kebanyakan loh. Oke. Segala sesuatu nggak boleh kebanyakan. Mau soda kayak mau air putih sekalipun nggak boleh kebanyakan itu. Oke. Kalau kebanyakan ya capek bener. Oke. Jadi dia dalam satu waktu itu dia nggak bisa dicepetin gitu maksudnya. Dia jalan pelan aja pokoknya 200 liter. Iya. Maksudnya dokter Dika tuh gini, di si soda-soda ini sebenarnya ada apanya sih yang bikin dia Hingga lebih menambah capek gitu. beban kerjanya gitu. Soda isinya apa sih? Soda, ya air soda. Bikarbonat ya, bikarbonat. Bikarbonat. Iya, karbon-karbon begitulah ya. Pokoknya Iya. bukan murni H2O gitu ya, bukan Iya, air oh, putih. Oh berarti dia nyaringnya lebih banyak kali Mungkin ya. banyak zat yang mesti dikeluarin, masukin itu kali mungkin. Pertanyaannya itu butuh nggak badan? Kalau badan merasa iya nggak sih. butuh, Ngapain? Ya pasti nggak butuh, cuman bahagia-bahagia Biar doang di seru-seruan lidah doang. gitu. bahagia di loh. lidah, bahagia di tembolok. Ayah, tembolok tenggoroknya nempel juga gimana nih? Nah ini nih gejala dan tanda ginjal rusak. Nah. Ya, kalau gimana sih tahu ginjal rusak kan kadang-kadang kan pasien kan datang kan, aduh dok pinggangnya sakit gitu ya. Itu dok, kok dokter tahu sih? Itu pertanyaan semua yang masuk. Iya, benar. Gini, pinggang saya sakit, apakah saya kena sakit ginjal? Selalu Itu nanya pertanyaannya gitu. gitu ya dok. Iya, padahal kan belum tentu Benar. gitu ya. Nah ini gejalanya ini. Jadi kalau ginjal udah rusak, tekanan darah bisa tinggi. yang Maaf tadi. dok, ini dokter ngurutinnya dari yang paling sering gitu dok? Enggak sih, Enggak ini juga semua ya? yang bisa terjadi. Yang paling sering yang mana dok? Kadang-kadang di awal malah nggak ada gejala sama sekali. Oke. Oke. Jangankan pinggang sakit, nggak ada gejala. Tahu-tahu diperiksa, ih ginjalnya udah rusak, ih ginjalnya udah turun gitu. Maksudnya seberapa rusaknya tuh dok sampai masih nggak ada gejala gitu maksudnya? Nah, kita punya 5 stadium ginjal. Oke. Jadi yang stadium pertama, stadium kedua itu biasanya orangnya nggak kenapa-kenapa. Asik-asik aja. Asik-asik Asik-asik aja. Gitu. Tapi ketahuannya pada saat medical check up. Oke. Nah, penting Cek tuh lab berarti, medical Dok, ya? Cek lab, cek kencing, itu ketahuan. Oke, terus dok? Terus 3, 4, 5, nah ini nih.
ini Udah ada gejala. Jadi ini kita kalau nggak ketemu gejala itu kita udah siap-siap di 345 nih sebetulnya. Betul. Kalau udah 345 gejalanya udah mulai muncul. Tapi lucu dok, maksudnya kan tadi dibilang banyak orang yang taunya gejala itu sakit pinggang. Tapi enggak, itu sakit pinggang di sini. Nggak ada memang. Makanya nggak selalu sakit pinggang itu kan ginjal kan di dalam. Iya. Pinggang kan di luar, di otot ya. Tapi kita bukannya dulu diajarin dok, pakai cara dipukul-pukul ginjalnya, kayak di bagian pinggang ya dok ya. Iya. Dipukul-pukul kalau Diketok-ketok. sakit tuh ada tanda tanya gitu loh. Nah itu maksudnya. ada. Ini mana ya? Ada deh pokoknya. Nanti di belakang berarti. Oke. Ada penyebabnya. Ah baik, tapi kalau ini sekarang ada tekanan darah tinggi, apalagi dok? Ini gejalanya, tekanan darah tinggi, kencingnya jadi berubah. Maksudnya Entar gimana tuh berubahnya dok? Entar jadi lebih banyak, lebih sedikit. Kadang-kadang bisa Berarti lebih banyak volumenya dulu. maksudnya ya? Volumenya bisa jadi lebih banyak dulu. Oh lebih banyak. Tapi kalau sekarang kan udah banyak yang nanya kan, kalau kita minumnya banyak, terus jadi kencingnya banyak, normal dong dok Normal kalau kayak dong. gitu ya dok ya. Iya. Baik. Nah, minum dikit, kencing banyak, entar dulu. Ada yang salah. Terus ada darah di kencing. Terus lemes aja bawaannya. Susah tidur juga, insomnia yang tadi. Oke. Nggak nafsu makan, kepalanya sakit, nggak konsen, gatel-gatel, bukan karena nyamuk. Iya. Sesek nafas, mual, bengkak kaki, Nah, kelopak mata. Oke. Waktu bangun pagi hari. kayak habis nangis dong dok ya? Duduk dok, duduk dok. Iya, duduk. Jadi berarti kan dia bengkak kaki, bengkak mata waktu bangun pagi hari. Berarti dengan berjalannya waktu nih udah setiap hari berkurang atau Iya, hilang. bisa berkurang, tapi bisa juga enggak. Bisa juga begitu aja sepanjang hari. Tapi pemirsa nih gejala yang segini banyak ini timbul dan kita nangkapnya itu dalam keadaan orangnya itu udah sampai stadiumnya udah 345. 345. Yang kita mau bicarakan sekarang jangan sampai ketemu 345. Satu aja kalau bisa jangan. Gimana caranya nanti kita bahas lebih jauh. Iya, betul. Yang gemes pengen telepon boleh ya. Boleh banget. Mau nanya, dok gimana cara merawat kesehatan tembolok? Oh enggak ya, tembolok lagi tembolok. 5743476 untuk yang Jakarta, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga masih boleh via Instagram, tinggal di DM aja ke @haldoktertvri. Tetap ya lo dokter karena sehat itu Asik. Menjaga kesehatan ginjal gitu ya, agar ginjalnya lebih produktif. Nah, segmen 3 ini ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Boleh telepon langsung, nanti disebutin lagi nomor teleponnya, dikasih lihat di sini. Plus Instagram juga kita terima ya, silahkan diketik aja. Yes. Tapi penasaran kan? Karena tadi kita ngobrolin mengenai, bukan tembolok, Bukan, nggak boleh stop ngomong ngomong tembolok. tembolok ya. Kita ngomongin ginjal, dan ginjal tadi itu ada gejala-gejala yang bisa timbul, yang ternyata kalau udah ada gejala, udah telat tuh sebetulnya. Stadiumnya udah 345 ya tadi ya. Nah gimana supaya kita nggak nyampe stadium 1? Bisa nggak dok? Kan kata dokter tadi kan kita tiap nambah umur akan hilang 1%, berkurang 1%. Berarti nanti ada dong, misalkan nih saya kan 50 nih dok ya. Dia sih 20 dok, salah dia 30 lebih. Dia kan 30 dok ya, anggap dia masih baru mulai dikit-dikit. Nah saya udah berkurang 20%. Nah waktu saya berkurang 20%, apakah saya masuk stadium 1? Gitu ceritanya dok. Sebenarnya orang lahir udah langsung masuk stadium 1. Loh, kok Jadi gitu? stadium 1 itu kalau bersihannya atau yang kita sebut dengan estimasi laju filtrasi glomerulus, yang tadi yang di gambar ginjal ada glomerulus, itu kalau di atas 90 nilainya. Jadi yang semua yang di atas 90 itu normal. Tapi ada Jadi- di atas 90 ada dok? Jadi kita semua yang normal di atas stadium 1. Oh, yang di atas 90. Nah, biasanya di bawah yang mulai turun di bawah 90 tuh yang gimana, Dok? Umurnya berapa biasanya? Mungkin karena umur, tapi kadang-kadang makanya kita nggak bisa pakai nilai kreatinin. Oh, oke. Nggak bisa, karena kreatinin itu banyak dipengaruhi oleh banyak hal. Iya, apalagi oleh atlet. Kalau Nah. suplemen protein gitu kan bisa bikin banyak ya untuk Iya. kreatin Sama olahraga. orang, bisa juga orang yang kurang protein dia mecahin otot juga bisa Ya. dong dok artinya. Bisa. Yang lagi olahraga gila-gilaan barangkali. Nah, oh baik. Yang tadi protein 2 telur. Oh, ketoprak 2 telur, 2 Ketoprak peti dua lagi. telur. Oke. Dok, kita terusin ya dok ya sambil nunggu. Iya, langsung ada Baiklah. telepon. Kita angkat dulu kalau gitu ya. Halo dokter, pagi dengan siapa di mana? Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi. Pagi Bapak, dengan siapa di mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suara teleponnya dikecilkan dong Pak. Saya dengar suara saya sendiri tuh Pak, feedback ya Pak.
Iya, Sanusi di Pamulang. Iya, Pak Sanusi di Kapale, Pamulang, silakan Pak. silakan. Iya, Pak Sanusi. Mbak Lula. Ini saya kenal dulu ini Mas dokternya, namanya dokter siapa nih? Saya Mas Dika, ini? Pak. Halo, Dokter Pak. Dika. Salam kenal. Oh, Dokter Dika, iya. Assalamualaikum Mas Pak Dokter Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam kenal. Ibu Dokter Lydia, saya ini hobinya minum itu suplemen. Waduh, suplemen apa tuh, Dengan Pak? usia lanjut kayak begini, ada nggak pengaruhnya? Misalnya, ya maaf, ini produknya itu suplemen ya semacam kerating daeng Oh, oke, dan oke. lain-lain itu. Oh, oke, baik ya. Itu pengaruhnya kepada lansia yang umur 70-an ini. Nah. Ada nggak ini? Takutnya ginjalnya nggak sehat nih. Oke, Nah, mantap, Pak. baik ya. Baik, Pak Pertanyaannya Sanusi. bagus banget Pak Keren, Sanusi. Pak. Kita jawab langsung ya Pak Terima kasih, Sanusi Mbak ya. Lula. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini Gimana, bagus Dok? nih pertanyaannya juga sekalian ya Dok ya, buat yang usianya di atas 50 gitu sama yang usianya masih muda karena Iya. sama juga tuh gitu ya. Karena banyak energy drink. itu dia, banyak yang minum itu. Itu tuh udah geleng-geleng Iya, langsung udah loh. godek-godek. Langsung geleng-geleng saya. Pak Sanusi terima kasih. Pak Sanusi berarti minumnya kerating ding tadi. Ya, energy drink. Energy drink ya. Sebaiknya per detik ini juga Pak Sanusi hentikan itu energy drink. Oh, nggak boleh sama sekali Dok. Bukannya ada misalnya seminggu Boleh cuma sekali atau sebotol 2 kali kali. gitu. Sekarang pertanyaan kenapa mesti minum energy drink? Buat nambahin energi lah Ya, Dok. mungkin Bapak Sanusi masih ada kegiatan apalah gitu mungkin yang butuh energi gitu misalnya, Dok. Jadi sebaiknya sih pola hidup yang sekarang ini dirubah. Ya jangan lagi mengandalkan energy drink seperti itu. Buat dapetin tenaga Untuk tambahan. buat dapetin tenaga. Oh, Lebih oke. baik seperti yang ajaran dulu-dulu, makan 4 sehat 5 sempurna. Jauh lebih baik daripada kita suplementasi dengan energy drink. Menu seimbang, terus ngobrol sama Dokter Dika olahraga gitu kan gimana? ya. Iya. Kalau masih muda, Dok, misalnya contoh masih umur-umur 20-30 Iya. tahun deh. Kan ini kerja nih Dok, ngejar misalnya. target ya Dok ya, udah jam 2 pagi, kan udah agak-agak ya letoy lah Dok ya, biar kasih tetap gitu, fokus boleh nggak kadang-kadang, Dok? Dok? Boleh nggak? Biar fokus. Sebenarnya kalau menurut ilmu kan fokus tidur. Oke. Tidur sebentar 10 menit aja. Kalau buat tenaga aja deh Dok. Iya deh, nawar-nawar kita kayak lagi di pasar Iya, nih, nawar-nawar ya. kita nih Pasnya berapa deh, Dok? Lagi gitu, Dok? kita mewakili rakyat banyak Dok. Iya, Rakyat banyak. banyak yang minum. Saya sih tidak menyarankan energy drink. Jadi kalau buat Untuk begadang sama sekali. ngerjain sesuatu gimana dong Dok? Saya punya satu pasien, dia tiap hari minum energy drink. Terus yang Tahu kejadian? apa yang terjadi? Kanker usus. Oke, tapi kan itu tiap hari, Dok. Kalau Tiap cuma seminggu hari. sekali boleh nggak? Nah sekarang kalau proyeknya tiap hari gimana? Oh, Minum iya. tiap hari dong. Oke, baiklah. Saya langsung bungkus-bungkus ya kalau udah begini caranya. Oke deh, jadi Pak Sanusi Ya. nggak usah yang tua. Yang muda aja nggak oke. Jadi kalau memang mau, kalau saya nih ya, kalau saya kan ini kan bukan Dokter Lydia, Dokter Lula. Iya, iya, Saya kalau iya. saya gini nih, daripada kepengenan banget sampai benjol gitu kepalanya, jangan dong ya. Minum deh sekali-sekali, setahun sekali kayak setahun- lebaran. Ya. Sebulan sekali lah oke lah sebulan. Tuh, sekali. sebulan sekali. Pak, nggak setahun sekali amat ya, boleh. Oke deh, Buat boleh. Pak gitu. Sanusi sebulan 2 kali lah oke. Oke, Pak, pasnya berapa deh, Dok? Biar pas. Jadi Sebulan 2 modal kali aja deh. oke lah. Ya 2 minggu 1 kali oke Yang lah. paling banyak udah sebulan 2 kali. Nah. Sisanya yuk kita pola hidup sehat aja. Pola hidup Betul. sehat. Oke, kita balik ke Lanjut ke materi materi. ya. Nah, Lanjut ke materi. Ya, sedih loh langsung yang lain mikirin, aduh gimana udah tiap hari gitu. minum lagi. Dok ini Loh. kenapa? Ini berbenjol-benjol ini Yang apa dok? rusak ini loh ginjalnya kalau rusak kayak begini, yang itu mulus gitu ya, cantik kan? Kayak Dokter Ula cantik. Tapi kan nggak mungkin bisa jomplang gini kan dok. Maksudnya kalau memang rusak berdua dong pasti. Dia nggak kompak emang dok. Iya, kadang-kadang satu lebih kuat bisa. Tapi Oke. memang kadang-kadang kalau kan kita sekarang bilang rusak itu ada 2. Secara fungsi atau secara bentuk. Oh, Jadi kalau baik. secara fungsi ya dua-duanya udah rusak. Tapi kalau secara bentuk mungkin yang satu masih lebih Masih bagus. lebih mulus lah. Dok, gitu itu ya. benjol-benjol isinya apa? Air apa gimana, Dok? Cacar air ini. Cacar monyet jangan-jangan. Ini kalau ginjal udah jelek ya dia udah keriput gitu. Keriput. Keriput ginjalnya, kan kayak kacang mede ya. Kalau ginjalnya udah jelek keriput. Jadinya ya benjol-benjol kan keriput kan. Kalau keriput kan kayak ketekuk-ketekuk gitu. Iya, iya, iya. Jadi ada benjol-benjolnya. Oke, Gitu. lanjut dong. Lanjut. Nah ini nih penyebab rusaknya ginjal aja ada energy drink, oh enggak ya. Nggak ada dok. Tambahin, Dok, sebentar, Dok. Nomor 1 yang paling parah adalah penyakit gula. Mana yang ngasih lebih banyak? Diabetes apa hipertensi dok? Sekarang saling ini. Gantian aja Saling gitu gantian. juaranya ya. Iya. Oke.
Tapi kelihatannya memang kalau data ya nomor satu masih hipertensi sih, karena memang kan tadi ginjal ngatur tensi yang udah jelek ginjalnya juga itu. Jadi diabetes, hipertensi, terus obat-obatan nyeri. Oh itu tuh. Kan katanya kan, dok aku nggak minum obat banyak-banyak, ntar ginjalku rusak gitu. Iya. Tapi nggak semua obat, yang kita kan dokter nggak mungkin dong mau bikin Ginjal orang rusak. ginjal orang rusak Iya. gitu. Jadi gini, yang dikasih sama dokter itu sebenarnya adalah obat yang aman. Sementara yang kita biasa makan lewat obat warung, itu yang cap cip cup, pokoknya nggak enak kepala langsung diminum. Yes. Itu justru yang bisa bikin ginjal rusak. Iya. Banyak orang gini dok, dikasih dokter nih obat tensi, mesti minum setiap hari. Ogah, nanti ginjal saya rusak. Padahal hipertensi yang bikin ginjalnya rusak. Iya, justru kalau dia nggak minum rusak ginjalnya. Kita ingetin lagi ya pemirsa ya, yang masih ketakutan sama obat hipertensi yang Iya. harus diminum seumur hidup, obat diabetes yang harus diminum seumur hidup, ternyata yang bikin rusak ginjal bukan obatnya gitu Malah ya, tapi penyakitnya. penyakitnya. Jadi kalau nggak terkontrol, nggak minum obat malah tambah rusak Tuh, ginjal. ada orang-orang yang minum obat reda nyeri ini kan sering banget. Sebetulnya ada hitungan paling banyak berapa sih? Kayak kadang kan kalau energy drink dua kali sebulan. Kalau yang obat reda nyeri ini berapa sering kita boleh? Sebenarnya sih obat nyeri kan bukan obat rutin kan, jadi memang kalau perlu aja. Kadang-kadang kalau kita cuma minum 1 tablet udah nyerinya hilang, ya udah cukup. Nah itu. Tapi kalau memang harus nyerinya yang Terus-terusan? kronis Iya, ya, itu dia. kita nanti pilihin yang aman buat ginjal. Kalaupun harus minum yang agak-agak ke arah ginjal, itu paling berbulan-bulan, bertahun-tahun baru ginjalnya bisa rusak. Oke, jadi gini, kalau misalkan gini orang udah butuh obat penahan sakit nih ya, seminggu 3 kali, udah harus ke dokter harusnya, karena dia nggak bisa terus-terusan gitu ya, terus Betul. aja. Betul. Kalau yang perempuan kan biasanya kalau mau mens ya dok ya, Iya. ya berarti kan sebulan sekali dong, masih Iya. nggak apa-apa. Tapi kalau udah seminggu beberapa kali, ya udah cari obat yang memang aman buat ginjal gitu. Dan yang terpenting cari penyebabnya, Iya, kenapa nyeri betul. terus. Biar diterapi langsung ke akar masalahnya gitu dok ya. Betul. Keempat, obat-obatan narkoba lah ya nih, nggak usah ya. Nah ini yang tadi dokter bilang tuh kok tuk sakit. Nah ini karena radang ginjal. Jadi kalau nggak radang sih nggak bakalan sakit. Kalau nggak radang pinggangnya mungkinan nggak sakit. Oke. Radang ginjal bisa disebabkan oleh apa? Salah satunya nanti bisa disebabkan oleh batu misalnya ya. Satu infeksi, kedua mungkin dari batu. Dok, maaf, itu Ya. kan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Berarti rokok masuk dong? Rokok termasuk. Rokok itu juara. Iya, Kamu mau berarti milih apa juga dapat nggak aja. paru-paru doang dong ya, tapi Nggak juga paru-paru sampai ke doang. ginjal juga rusak tuh. gara-gara Bisa dari rokok. ujung rambut sampai ujung Dari kaki. rontok Wow. ya sampai amputasi ya dok, Sampai asik ya dok ya. amputasi. Oke, lanjut dok, faktor resiko nih dok Nah gimana? ini nih yang tadi yang kita ngomongin di awal, ada hal yang nggak bisa dirubah kan, misal lahir udah begitu, misal kelahiran prematur, ada riwayat keluarga sakit ginjal, ada trauma di perut, jenis sakit-sakit tertentu lah ya. Nah, Nah, ini ini dia. kebiasaan yang harusnya kita bisa rubah. Kayak konsumsi obat penghilang rasa sakit, ya Oke. udah ke dokter, cari kenapa itu sakitnya kenapa. Jangan dipelihara lah Jangan dipelihara, penyakitnya. benar. Mendingan pelihara yang lain. Iya. Iya. Kedua, garam juga nggak boleh berlebihan, 1 sendok teh cukup sehari. Ketiga, makan Mulai langsung Iya, pusing. langsung hitung nih. Langsung pusing. Satu sendok Gimana ya? teh. Langsung Kayaknya buat ibu-ibu bikin gini telur nih. dadar aja udah 1 sendok teh sendiri itu kayaknya. Bukan, yang paling parah itu kalau rujak yang garam aja itu Oh, loh yang dok. dicocol, yang Ibu, dicocol garamnya. Itu enak ya tapi. Ih, Ya, kan? nggak Tapi- boleh, nggak boleh. Tapi kan nggak setiap hari dong. Nggak Dok. bisa setiap hari. Oke, lanjut dong. Dok, telepon Waduh. begini dulu ya dok Iya, ya. oke. Ini kayaknya nanyain itu dok, Rujak. rujak mangga, rujak Ah, iya, mangga baru nggak mau kelihatan ya. Halo pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi Ya, Pak. pagi Pak. Sehat semua Bu Dokter, sama Alhamdulillah. Bapak Dokter. Iya, alhamdulillah sehat Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya dari Surabaya, Bapak. Oh, dengan Bapak siapa nih? Bapak. Salam sehat ya. Salam iya, sehat. Bapak. Saya dari Surabaya, usia saya sudah 74. Baik. Oke, baik Bapak, 74 tahun. Selama ini saya itu rutin ada minum sejenis vitamin untuk tulang itu Bu. Ada Vitamin itu. kalsium sama vitamin D karena saya punya tulang ini kan pernah cek sudah termasuk Porosis. Osteoporosis. Apa artritis? sudah belum kropos Bu, prakropos. Oh, osteopenia mungkin. Osteopenia. Kemudian saya terkadang ada minum vitamin C, gonta ganti vitamin D.
sekali-sekali juga multivitamin tapi selang-seling. Oke. Ya. Kebiasaan pagi itu minum kopi, kalau siang teh. Ngerokok nggak Pak? Nah, rutin lain saya minum air putih. Iya. Mohon petunjuk Oke. nasihat dari bapak-bapak dokter, ibu-ibu dokter. Terima kasih, salam Baik. sehat, Salam Salam sehat, sehat, Pak. Pak. Tuhan Mantap. berkatin. Iya. Jadi gini Pak, Terima- jawabannya terima nanti kasih. sebentar lagi ya Pak ya. Saya tunggu Pak. Oh iya, Siap, Pak, baik, ditunggu, Pak, baik. ya. Ya, di TV ya Pak ya, sekalian buat yang lain Kasih. semua. Iya. Jadi tadi udah disebutin semua tuh dok, apa aja yang dikerjakan sehari-hari sebetulnya Iya. itu termasuk cukup sehat nggak gitu ya. Kalau misalkan nggak cukup sehat, apa yang harus diubah? Nanti saat lagi pemirsa ya kita bahas lebih jauh pemirsa. Iya, masih boleh juga nelpon nih untuk yang di Jakarta 5743476, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan masih boleh juga sih via Instagram ya, di DM aja ke @haldoktertvri. Iya, nanti kita tambahin lo narasumbernya ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih ngobrol asik ya tentang kesehatan ginjal nih. Kita masih punya utang buat jawab pertanyaan Pak Herman, tapi Ya. ada dokter satu lagi nih buat Betul, nambahin ini ya. dia Dokter Isaac. Silakan Dokter Isaac. Silakan. Ya. Dokter siapanya Newton dok? Isaac Newton kan nama panjangnya. Iya. Nggak kenal ya dok? Nggak kenal. Oke. Nggak kenal? Bohong. Pasti Ya, waktu masa zaman- kenal. Ih, SD SMP kan ngapalin. Itu bukan kenal, itu tahu, beda. Tahu, beda ya. Pak Herman nanya nih pemirsa, pertanyaannya gini. Dia nunjukin kok Pak Herman tuh umurnya 70-an tahun ya. Nanti Dokter Isaac kalau mau nambahin boleh, Boleh. ya, Dok. Terus minum suplemen. Nah, suplemen C, lumayan. B, D, kalsium, semuanya pokoknya dirapel tuh. Ada yang sekali-sekali gitu, ada yang rajin diminumin. Kalau vitamin D mah dirajin kali ya tiap Iya, harinya. tiap hari. Udah Sama biasa. ngopi tadi juga bilang. Rajin Ngopi juga. Ngeteh juga. Ngeteh kalau siang. Karena kalau ntar sore biasanya udah nggak bisa tidur tuh dok. Iya. Jadinya gitu ya dok ceritanya. Pertanyaannya, apa kabar ginjal saya? Gitu. Ya, Pak Herman ya. Betul. Pak Herman terima kasih. Itu kelihatannya sih rata-rata mungkin kalau udah usia apalagi ada osteopenia mungkin yang diminum ya begitu-begitu sih ya. Ada kalsium pasti ada vitamin D gitu kan. Sejauh itu sesuai dengan dosis yang dianjurkan tidak masalah. Jadi misalnya vitamin A juga perlu, vitamin B kompleks, ya kan, vitamin C 500 mili tidak perlu yang 1000 apalagi yang 2000 nggak usah. Kecuali kena COVID ya dok ya. Kecuali kena COVID, ya. Itu kan dalam keadaan sakit. gitu. Iya. Iya. Nah, kalau kita dalam keadaan sehat, kita bisa makan, itu kan hitungannya suplemen. Buah-buahan gitu berarti bisa harus dok? Bisa makan yang bagus, sayur, buah. Nanti kita kasih tahu lah ya sayur buahnya bagaimana. Dan suplemen itu kalau kita makannya bagus, sebenarnya suplemen tidak usah. Tapi dalam kondisi Pak Herman yang osteopenia, berarti memang ada kekurangan, ada defisit, harus ditambahkan suplementasi, sudah betul. Dan kalsium, vitamin D itu diteruskan. Karena tadi kita sudah lihat bahwa ginjal itu salah satu yang bikin si vitamin D, bikin kalsium. Oke. Iya. Jadi sejauh ini sih apa yang dijalani sama Pak Herman oke ya Udah dok ya. oke. Asal kopinya jangan kopi pakai gula 1 sendok makan, tehnya pakai gula 1 sendok makan, ntar diabetes. Oh, diabetes Kalau kena ternyata ginjal. dia Kena nggak ginjal diabetes dok, lagi. asik-asik aja dok, nggak masalah kan dok? Nggak masalah. Nah. Oke Pak Herman, termasuk yang oke. Waduh, langsung Oke, telepon baiklah ya. lagi. Halo, Halo, selamat pagi. pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Iya, Ya, Ibu. silakan Ibu. saya dengan Ibu Santi di Pamulang. Silakan Ibu Santi di Ini Pamulang. kayak Pak Sanusi ya kayaknya Iya. ya. Kenal nggak Bu sama Pak Sanusi Bu? Enggak. Oh enggak, Pamulang gede. Lanjut Bu, silakan pertanyaannya. Ini apa? Saya kan mengidap ODGJ. Oke. Oke. Nah, tiap hari kan saya harus minum obat. Betul. Obat psikotripika. Iya, Iya, betul, Ibu. betul Bu. Kemudian? Nah, ada yang bilang, saudara saya bilang kalau banyak minum obat katanya harus Nanti banyak minum air putih, katanya ngomong gitu. apakah Oke. benar gitu ya Bu Benar ya? apa gitu, Bu, ya? Ah. Nah terus saya minumnya tuh kata suami saya kayak digelonggong gitu. Banyak gitu Yo, maksudnya Bu ya? maksudnya langsung beruk gitu banyak. Berapa banyak Bu 1 liter gitu sekali minum? Waduh. Atau gimana? Enggak.
Enggak, minumnya sih itu apa? Minumnya kalau udah pipis minum lagi, kalau udah pipis minum lagi gitu. Karena takut kena ginjalnya gitu. Jadi nggak kehitung lah pokoknya ya Bu ya. Oke Bu, di pertanyaannya Ibu adalah berhubungan sama tadi obat yang diminum tiap hari ya Bu ya? Oke, kita ya. Terus ini apa? Usia saya 44 tahun. Baik, Oke, baik Bu Santi. Nah, terima kasih ya Ibu ya buat Ya, sehat pertanyaannya. selalu ya Bu Santi ya Bu ya. Jawabannya langsung dari TV ya Bu ya. Oke Dok, Ya. dijawab dulu Dok. Dijawab dulu ya. Iya, makasih Bu Santi. Jadi minum aja obat yang sudah diresepkan oleh dokter tadi, yang Bu Santi udah diresepin, minum terus, jangan takut ya, karena itu sudah disesuaikan dosisnya. Betul. Nah, masalah terkait sama ginjal, sebenarnya minum air putih berapa banyak sih? Kita bisa hitung sendiri, 30 mili per kilogram berat badan. Iya. Minimal. Minimal. Jadi kalau berat badan Bu Santi misalnya 50 kilo, berarti 1.500 cc satu hari. Udah cukup. Udah cukup. Nah, berhubung dia minum obat, Nah, apakah itu. kemudian jadi harus ditambah? Itu dia. Enggak mesti ditambah, pokoknya segitu kebutuhannya. Atau saya gini, Minimal. Dok, saya balik. Kalau kita mengkonsumsi obat rutin tadi, entah itu obat nyeri atau psikotropika tadi barusan, dengan mengkonsumsi air lebih banyak, apakah mengurangi resiko? Apa nguras gitu maksudnya Dok? Iya, dari kerusakan ginjalnya. Yang pasti jangan sampai kekurangan cairan. Oke, Asal masuk ke jumlah minimal udah cukup. oke. Berarti nggak perlu sampai Jadi digonggongkan nggak usah tadi ya. ngotot gelonggong-gelonggong tadi ya Iya. Dok ya? Karena kebanyakan pun Iya. tidak baik. Ini Dokter Isaac nih belum Iya, ngomong, makanya belum jadi ngomong loh. saya pantau Dok, ya tadi ada bingung. materi nggak Dok? Ada materi. Ada. Boleh nggak Dok sedikit aja Boleh, Dok boleh. ya? Karena kita udah kepepet-kepepet sama IG ini Ada yang kebut-kebutan nih. banyak. Silakan, Dok, maaf silakan, nggak Dok. selesai. Oke, silakan Dok. Oh, oke. Kelihatan Iya, mukanya. Silakan Dok. Langsung aja ya. Boleh, boleh Dok. Aduh, ini lagi ngenak saya motong Dokter Lydia sebenarnya. Nggak apa-apa. Saya lagi Nggak asik apa-apa, ngomongin Dok. soal ini. Dokter Lydia kan tadi bawain soal masalah gangguan fungsi ginjal ya. Yang dimana penurunan fungsi ginjal itu terjadi secara progresif tiap tahunnya. Nah, kalau saya membicarakan bahaya di balik batu saluran kemih. Kenapa? Oh, oke. Karena kalau misalnya ada batu saluran kemih yang tidak ditangani dengan cepat, maka penurunan fungsi ginjal itu akan terjadi dalam waktu hitungan hari. Waduh, lebih drastis lagi berarti ya. Lebih drastis lagi. Dan Tapi reversible nggak Dok? Kalau Begitu batunya misalnya- dibuang dia balik nggak? kalau misalnya batu saluran kemih itu menyebabkan sumbatan, contoh saya tunjukkan langsung ya. Iya. Jadi saya jelasin dulu ya, batu saluran kemih itu kan bisa terbentuk di mana aja di saluran kemih. Iya. Saluran kemih itu dari ginjal, ini salurannya ureter, sampai kandung kemih, Sampai buli-buli. bahkan sampai ke saluran kencing bawah. Baik. Biasanya batu itu terbentuk di ginjal. Yang paling banyak. Kebentuknya. Terbentuknya di ginjal, terus turun. Nah, kadang-kadang yang berbahaya adalah apabila batu tersebut menyebabkan sebuah sumbatan. Oke. Entah itu di saluran keluar, ini namanya pielum ya, maaf. Balikin Dok. Iya. Entar di sini atau di sini bisa, atau batunya nemuin semua ini. Dok, kan berarti si batu itu pasti semua dibikinnya di ginjal. Di ginjal. Nanti stay di mana yang paling sering? Stay-nya, Nyangkutnya di mana Nyangkutnya nyangkutnya? gitu Dok. biasanya kalau batu terbentuk, kalau masih kecil, dia dari ginjal akan turun keluar lewat kencing ke bawah. Kalau dia keluarnya pas masih kecil. Masih kecil. Tapi kalau Tapi- kemudian terlalu besar, Kalau kemudian terlalu besar, dia bisa nyangkut di sini, di dalam ginjal, nyumbat di ginjal, bisa nyangkut di sini. paling banyak di mana ketemunya Dok? Paling banyak kalau pengalaman saya sehari-hari sih nyangkut di ureter. Ureter ya. Aduh. Itu sakitnya sampai guling-gulingan Dok ya? Kalau biasanya karakteristik nyeri pada batu ureter tuh biasanya ada nyeri perut. Menjalar. Sampai ke perut. Misalnya sebelah kanan nih batu ureternya. Ada nyeri perut, terus sampai ke pinggang. Ngejalar nggak Dok sakitnya? Iya, menjalar dari perut, menjalar ke pinggang, hilang timbul atau kita sebut dengan kolik, Kolik ya. Ada mual, ada pengen muntah, ada keringat dingin. Jadi itu gejala-gejala otonomik yang Tapi kalau gitu sebenarnya saya agak lebih tenang karena pasti kalau udah kesakitan orang cari Nah, itu pertolongan maksudnya. gitu. Iya. Saya tuh lebih serem yang punya Dokter Lydia tuh yang pakai asik-asik aja gitu loh. Kan kesel kan. Tahu-tahu udah stadium 3 gitu kan ya. Gini Dok, maksudnya gini, artinya kalau misalnya ada orang yang sakit pinggang, tapi cuma kayak, aduh nggak enak nih pinggang Maksudnya ini. ada nggak sih yang nggak pakai sakit gitu? Dok? Pegel-pegel, mungkin nggak batu? Sayangnya gini, yang perlu diperhatikan kadang-kadang kalau orang Indonesia kalau nggak sakit banget belum kontrol. Oke. Padahal gejala-gejala sumbatan yang disebabkan oleh batu di ureter atau Belum tentu sakit banget. belum tentu sakit banget. Oh, bisa sakit, berarti belum pegel-pegel tentu dikit doang ya. guling-guling. Rasa pegel, nyerinya tumpul, itu bisa aja merupakan tanda-tanda awal dari batu ginjal. Jadi bisa juga gitu Dok, saya pikir nggak enak nih di pinggangnya. Jangan-jangan gara-gara ngangkat-ngangkat nih kemarin gitu. Iya. Bisa aja kan, saya mikirnya gitu. Bedanya paling gampang sih gini, kalau misalnya dengan pergerakan
kita misalnya habis bangun atau misalnya kita bergerak Terasa. stretching, nyerinya makin terasa, ya kemungkinan itu dari otot. Tapi kalau misalnya dari batu saluran kemih, biasanya mau dijungkir balik, Lungging-lungging apa juga nggak mau bakal hilang. sama aja kayak gitu Oke, rasanya. oke. gitu. Lanjut dok, lanjut Mantap dok. dok, lanjut. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau misalnya batunya nyebabin sumbatan nih, kencing dari ginjal nggak bisa keluar kan. Iya, mampet. Jadi kencingnya akan numpuk di ginjal. Lama-lama ginjalnya jadi bengkak, Ngebelendung dong. membelendung. Saya pernah waktu saya dinas di Tarakan, Kalimantan Utara, ginjalnya itu kesumbat batu di ureter. Ukurannya cuma 2 cm. 2 cm. Tapi nyumbatnya di sini, Terus? ginjalnya membesar sampai 1 perut. Satu perut ginjal semua itu? Iya. Wow. Dan dia sudah menahan, dia keluhannya itu pegal-pegal, dia tahan sama 1 tahun, udah besar, makin besar perutnya karena ginjalnya udah gede. Mau nggak mau harus kita angkat. Dibuang ginjalnya. Iya dong, udah Dan dia nggak masih fungsi usia lagi. 26 tahun. Aduh, masih muda banget. Imagine, bayangkan kalau misalnya sumbatannya terjadi di kedua ginjal. Aduh. Aduh, dok. Dok, saya dikasih dada-dada dari jauh dok ya. IG-nya makin penuh ya dok ya. Kita agak lanjut ya, agak Oh, iya, cepat ya siap, dok siap, ya. Iya, iya, silakan dok. Oke, ya. Lanjut lagi. Jadi makanya ya kita harus tahu kalau misalnya gejala-gejala sakit batu saluran kemih apa. Ya kalau di ginjal biasanya ada nyeri pinggang, pegel-pegel, kencing berdarah, kencing keluar batu. Kalau di ureter tadi ada nyeri perut juga, Iya, iya. biasanya ada kolik ya. Dan komplikasinya adalah yang paling kita takutan pertama infeksi. Infeksi menyebar ke seluruh organ, menyebabkan kegagalan organ multifungsi. Dan paling sering adalah kerusakan struktur ginjal. Yang dimana kalau terjadi pada kedua ginjal, ada batu menyumbat, itu akan terjadi penurunan fungsi ginjal. Dan kalau sudah terjadi lebih dari 1 bulan, penurunan fungsi ginjal itu biasanya sudah permanen. Dok, perempuan sama laki-laki mana yang lebih banyak dok? Laki-laki. Waduh. Terima kasih silahkan. Laki-laki 2 kali lipat lebih sering terjadi batu ginjal. 2 kali lipat, jangan 2 sedih. kali lipat banyak ya. Banyak sekali laki-laki. Oke. Oke. Oke, lanjut aja ya. Jadi ya sarannya kalau misalnya ada keluhan tersebut, ya pesan saya adalah periksakan aja minimal USG. Oke, dok, boleh duduk dulu dok ya, kita sebentar lagi dikasih dada-dada nih ceritanya. Udah waktunya mepet-mepet, Iya. udah gitu kita agak ngomongnya agak berbeda nih pemirsa ya. Satu ngomongin batu, satu ngomongin kerusakan fungsi ginjal. Yes. Yang belum tentu karena batu. Iya. Ya. Tapi kalau yang batu ini apakah karena kurang minum jadi batu atau ceritanya bukan karena kurang minum sebetulnya? Nanti dong kita bahas ya. Yes. Ini kita mesti break dulu lagi. Bentar aja tapi dokter ya, karena sehat itu asik. Kembali Dialog Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih ngebahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan ginjal kita. Tadi Dokter Isaac cerita mengenai ini loh, batu yang di ginjal yang akan merusak ginjal. Fungsinya itu bisa terjun payung langsung jos gitu ya. Ambruk. Harusnya kan setahun 1% gitu ya pemirsa, kata Dokter Lydia. Buat kata saya tenang. Terus pertanyaannya, apakah si batu itu karena kurang minum ataukah karena nahan pipis? yang mana Tadi dok? kata Bang Bruno tuh. Jawabannya semuanya bisa. Jadi Wih. penyebabkan pembentukan batu ginjal itu ditentukan oleh banyak faktor. Oke. Oke. Contohnya maksudnya di Indonesia ini kita termasuk Stone Belt region. Kenapa? Karena kita berada di iklim yang panas, Oke. mudah berkeringat, dan kadang-kadang jadinya kita kalau lupa minum, misalnya jadi kencing kita sangat pekat ya istilahnya. Maaf dok, Oke. maaf dok. Tadi kan kita kan dapat rumusnya adalah minimal 30 cc. Itu udah cukup belum buat kita yang tinggal di daerah tropis? Oke, jadi itu perhitungan 30 cc per kilogram berat badan adalah maintenance. Jadi jumlah cairan yang perlu untuk maintenance kita sehari-hari. Artinya itu di luar olahraga, Di luar di luar kalau lagi kerja yang Lagi berkeringat banyak. panas itu banget gitu Ya, misalkan apalagi gitu lagi ya. misalnya panas, lagi lari gitu, Iya, sepeda, tambahin peringatan, lah gitu. harus ditambahin lanjut, lagi. Ya, tentu harus ditambahkan. Betul. sesuai Oke, dengan baik. Kalau yang nahan pipis tuh? Nah, itu bisa Masalahnya apa dok? Kalau yang nahan pipis itu ya kalau misalnya batu ginjal itu, batu itu ada yang bisa disebabkan oleh infeksi. Salah satu faktor resiko terjadi infeksi saluran kencing adalah suka nahan pipis. Oke. Tuh, Jadi laki-laki bisa jangan jadi nahan kalau misalnya ada pipis. infeksi saluran Oke, saya kencing pipis dulu ya. karena sering nahan Nah, pipis, Nah, mungkin bisa jadi batu, tapi belum tentu. Karena batu ginjal ada banyak ya. Ada banyak jenis mineralnya. oke. Ada kalsium oksalat, kalsium fosfat, asam urat, ada batu sistin. Jadi Asam Itu urat. nggak cuma di sendi-sendi doang tuh ya, masalahnya tuh di ginjal juga ya. Jadi berarti batu ya. tuh banyak. Kalau misalnya orang nanya ke saya, dok, untuk pencegahan batu ginjal saya nggak boleh makan apa? Jawabannya saya sulit jawab. Kenapa?
Karena sebenarnya saya harus tahu tiap orang itu batu sel kemih beda-beda. Oke. Nggak sama. Oke. Gitu sih. Nih biar adil nih ya. Tadi kan ngomongin soal nahan pipis, tadi yang ngomongin Bang Bruno nih. Nah, tadi Uti sempat ngomong di awal acara. Kalau diet tinggi protein, Dok. Nah, apakah benar juga sama diet tinggi protein itu bisa bikin batu ginjal? Atau merusak ginjal deh? Kalau ginjal kita normal, protein mah biasa-biasa aja makan. Nggak masalah berarti ya? Nggak usah ditakar-takar lah Nggak usah gitu. ditakar-takar. Tapi begitu masuk ke stadium 3 yang tadi itu, apalagi udah di akhir, udah di terminal stadium 5, itu kita mesti taker banget. Nggak boleh kebanyakan sama sekali. 0,6 doang gram per kilo. Oke. Ya. Itu dalam catatan, kita kalau misalnya ngomongin bahwa ini stadium 3 gitu misalkan ya, Dok ya. Kita tuh ngitung dari mananya, Dok? Apa misalkan, oh tadi laju ya kan, dari laju filtrasi glomeruli filtrasi. misalkan ya. Iya. Itu kan kalau itu hitungannya berapa tuh, Dok? Kalau di bawah 60. Jadi 60%. kalau di lab itu kan ada tulisannya LFEG gitu ya. LFG. Nah, itu harus di bawah 60 berarti udah masuk stadium 3 ke bawah. Nah kalau tapi kan kalau udah bertambah umur kan dia akan turun. Iya, makanya kita nggak boleh cuma baca lab. Kita mesti lihat keseluruhan Orangnya. Dan lab itu juga bukan cuma tadi yang angka-angka itu, tapi periksa urinnya juga gitu, air pipisnya juga diperiksa, semua diperiksa gitu, Dok ya. Diperiksa, iya. Jadi nggak gampang-gampang juga loh pemirsa ngasih cap gitu ya, stadium 3. Kita semua di stadium 1 nih ya, bahwa ada yang di stadium 2, ada yang stadium 3, dilihat dulu keadaannya seperti apa. Betul. Oke, sip. IG-nya dong. Sekarang kita daripada- masuk ke Instagram yang sudah ngantri panjang sekali. Oke, dari JJ ya. Tapi nggak pakai haji. Nggak Haji saja, beda lagi itu. Bukan Joji juga nih ya. Halo dokter, sesuai dibukanya pertanyaan dari tayangan langsung Halo Dokter TVRI, saya mau, waduh ada sambutannya dulu di awal. Ada ya. mukhodimah. Dokter, saya tuh pernah sakit pinggang sebelah kanan, sampai kaki sebelah kanan saya kram. Apakah ini tanda gejala ginjal saya mulai rusak atau penyakit lain mungkin? Siapa ya dokter? Lidah dulu deh, Dok. Silakan, Dok. JJ ini umur berapa ya? Ya taruhlah misalnya kalau mau masih muda, mau masih tua, biasanya yang kayak begini-begini bisa juga low back pain kan? Setuju. Ya, masalahnya pakai acara Kram. nyetrum lagi sampai ke bawah. Jangan HNP kali ya. Jangan, Ada jepitan saraf gitu. kejepit saraf gitu loh, JJ. Pokoknya yang paling penting di sini adalah bahwa kalau sakit pinggang bukan berarti ginjal gitu. Iya. Bukan selalu ginjal. Yang kemudian sampai ke arah ginjal itu yang kalau kemudian penyakitnya infeksi di ginjal tadi ya, Dok, ada Infeksi di radang. ginjal. Kalau enggak sih enggak juga sebetulnya. Iya. Tapi kalau batu jangan salah, pasti sakit ya, Dok ya. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi nggak usah nuduh-nuduh deh kalau sakit pinggang gitu ya. Iya. Kalau dari Iva, Iya. pagi dokter mau ingin bertanya, kita kan dianjurkan minum air 2 liter per hari. Itu murni air putih aja atau gimana, Dok? Nah, boleh nih, Dok nih. Dokter Lydia. Diingetin lagi. Iya, minum air putih aja. Tapi maksudnya gini loh, Dok, supnya kan dihitung nggak gitu loh, Dok. Misalnya dia atau dia ngejus gitu deh, ngeteh gitu nggak? jus, ngeteh gitu-gitu kan dihitung juga, Dok. Makanya kalau kondisi ginjalnya normal, pokoknya yang tadi itu hitungannya 30 mili per kilo. Jadi kan 1.500 2 liter. Kalau sup, kita mau minum sup seberapa banyak sih, ya kan? Asalkan ginjalnya masih normal, mereka masih bisa ekstrak gitu. Tapi kalau dalam kondisi tertentu ginjal udah nggak bagus, ada gangguan jantung, ada stroke, jantungnya bengkak, itu malah kita udah mesti batasin Minumnya. minumnya. Nggak ada tuh hitungan 30 cc lagi. Udah nggak ada lagi Oke. 30 cc. Ini yang 30 cc itu yang normal, yang 2 liter ini yang normal. Iya. Terus yang jus dihitung lah, Dok ya. Jus dihitung sih. Tehnya Iya. dihitung. Iya. Kopi Teh juga dihitung. Iya. Pokoknya Kopi cairan. kekinian Cairan. segala macam gitu. Iya. Bobanya dok, itu nggak bobanya? Oh, Nggak kenyang bawanya. Kenyang, iya. Kalau dari Dokter Isaac? Nah, kalau itu kan dari sisi untuk menjaga kesehatan Maintenance ginjal doang aja nih ya, Dok, ya. Tapi kalau misalnya kalau dalam konteks untuk pencegahan batu ginjal, ya karena itu untuk mencegah supaya urin itu tidak pekat ya, apalagi kita di Indonesia ini negara tropis. Ya, kemungkinan kita sih lebih menyarankan untuk minum 2,5 sampai 3 liter sehari. Tapi kita lihat case by case. Ya, contohnya misalnya pada pasien usia lanjut, gitu. Misalnya laju filtrasi glomerusnya sudah mulai berkurang, atau pada pasien-pasien yang fungsi ginjal memang udah cuci darah, kita biasanya kita harus menghitung. Atau pasien yang ada gagal jantung, kita harus menghitung kebutuhan cairan hariannya, benar-benar kita pantau ketat dari apa yang keluar lewat kencingnya Urinnya. dan apa yang kita sebut dengan insensible water loss. Oke. Dok, sekalian Nah, nih, Dok, itu. ya. Kan orang-orang kadang-kadang udah nggak ngitung-ngitung lagi, Dok, udah repot lah ngitungnya gitu ya. Pokoknya lihat tipisnya aja warnanya. Boleh nggak, Dok? Boleh nggak kayak gitu? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Harus yang benar-benar bening.
Kalau bisa bening sedikit kuning nggak apa-apa. Itu banyak loh dok kalau untuk dijadiin bening, karena kan tropis ya dok ya dengan sendirinya. Untuk jadiin bening itu sampai di atas 2 liter biasanya. Biasanya 2,5 liter sih. Iya, karena keringetan mulu kan kita kan. Nah, kan kita keringetan mulu. Lanjut lagi di Instagram masih banyak antriannya ya. Silakan. Dari siapa ya Instagramnya ya? Dari Halo Dokter. Lucia 14. Dok mau tanya, saya sering pilek dok. Apakah kalau konsumsi obat-obatan pilek juga bisa bikin rusak ginjal jika sering konsumsi? Kalau obat sirup di apotek itu apakah juga bisa merusak ginjal? Dokter Lydia, bisa nggak dok nih obat-obatan? Ini tuduhan-tuduhan kepada obat nih dok. Bukan obat warung dok, ini obat apotek. Iya, ini kalau sering pilek mesti ke dokter nih. Kenapa gitu ya? Kenapa Alergi gitu? mungkin gitu dok, misalnya dok kan banyak orang alergian ya, kena debu pilek, kena dingin pilek, itu gimana? Tapi ya gitu, obat-obatan kan kalau kadang-kadang saya pilek 3 hari minum obat pilek sembuh, ya udah gitu kan. Ntar pilek lagi 3 hari lagi minum. Ada tapi yang tiap pagi pilek. Iya dok, yang alergi dibawa tidur pasti mampet rinitis gitu. itulah dok pokoknya. Itunya yang mesti disembuhin dulu. Oh, Obat-obatan yang kayak begitu ya bisa-bisa aja ngerusak ginjal dalam jangka waktu Apalagi panjang. kalau tiap hari minumnya. gitu Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu sirup di apotek. Emang sirup apa di apotek? sirup apa? Gitu ya. Pandan kali bagaimana ya? Gimana ya itu ya? Oke, next ada lagi tadi ya, satu sebelahnya. Lanjut dong. Instagramnya Dibuka lagi boleh dong. dibuka lagi. Jangan dihilangin. Oh, Oke. udah dadahin, udah. Masih sama. Oh. Hah? Sudah habis waktunya katanya. sudah Aduh. habis Pokoknya hari ini cepet sepertinya. banget Iya, ya iya. jalannya waktu ya. Berlalunya cepat sekali. Oke, pemirsa yang pasti adalah gini, kalau untuk menjaga kesehatan ginjal, balik lagi ke pola hidup sehat. Ya. Apapun ceritanya pokoknya ujungnya pola hidup sehat aja. Cuman tambahannya adalah ada yang namanya minum itu harus cukup. Yes. Minimal 30 mili dikali berat badan kita. Betul. Ya hitung-hitungan mah ya 2 literan lah ya. Sambil dilihat pipisnya warnanya Warna apa. apa? Kalau warnanya Merah? hitam cari Oh, gara-gara, nggak mungkin Iya. dong ya. Oke. Tapi ya. juga tadi jangan lupa kalau misalnya memang ada gejala tuh kadang suka nyaru nih antara sakit pinggang biasa atau sakit ginjal. Periksain aja udah biar lebih pasti Betul gitu ya. kan. Oke, Dan- masuk. Nih ada yang udah dari jauh nih. Ini juragan Sampai ke pantun, kamera. Dok. Yang kesini dikasih oleh-oleh pantun. Oleh-oleh pantun ya dong. Juru pantun. Yuk, Main pingpong di Paku Aji. asik. Ketemu di jalan sama si Latif. Nah. Hindari makan makanan cepat saji Kenapa? agar ginjal sehat dan tetap produktif. Karena garamnya tinggi. Iya, Gitu. benar. Oke, terus. Pergi ke pasar sama si Ahmad. Nemenin buat beli kawat. Jika diet bisa membuat ginjal sehat, maka duit bisa membuat dia tambah semangat. Iya, benar juga. Tapi itu sih benar ya, Nggak benar salah, ya. saya nggak protes itu mah. Dokter Aisyah terima kasih banyak, Dokter Lydia terima kasih banyak. Nanti kita undang lagi ya, kayaknya tidak tuntas hari ini kayaknya ya. Benar banget. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan Halo Dokter. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Kalau kelewatan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional ya. Betul. Tetap di Halo Sehat karena Halo Dok. Halo Dokter, karena sehat itu asik.